sosok Mu Chen berdiri diam di kedalaman magma. Saat ini, pupil matanya sehitam lubang hitam, membuat siapapun yang menatapnya merasa seolah akan tersedot ke dalam. Rambut hitamnya juga tumbuh dengan cepat dan berkibar tertiup angin. Perubahan aneh itu langsung menarik perhatian banyak ahli. Bahkan Mandala pun sempat ragu, karena belum pernah melihat Mu Chen menggunakan cara aneh semacam ini. Tapi energi spiritual di sekitarnya tidak menguat. Di belakang Mandala, Kaisar Hering Langit dari 3 Kaisar mengerutkan kening. Memang benar, fluktuasi energi spiritual di sekitar Mu Chen tidak menguat, melainkan justru melemah. Namun anehnya, Mu Chen saat ini terasa jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Perubahan ganjil ini membuat Kaisar Burung Nasar Langit dan yang lain kebingungan. Satu-satunya yang memahami hal ini hanyalah Ni Neneter. Itu karena dia pernah mendapatkan kitab suci hati iblis tertinggi bersama Mu Chen. Yang mengejutkannya adalah kenyataan bahwa Mu Chen mampu menguasai metode kultivasi kitab suci hati iblis tertinggi hanya dalam beberapa bulan. Dan dari penampilan Mu Chen sekarang, jelas dia sudah melangkah ke tahap awalnya. Bakat semacam itu membuat Ni Neneter tak kuasa menahan desahan kagum di dalam hatinya. Orang ini memang memiliki potensi tanpa batas. Seruan dari dunia luar sama sekali tidak menggoyahkan Mu Chen. Ia hanya menatap tenang pada esensi darah yang terbungkus gumpalan cahaya. Wajahnya begitu damai, seakan-akan langit runtuh sekalipun tidak akan mengusiknya. Ketenangan itu melambangkan rasionalitas mutlak, tak tergoyahkan oleh gangguan apapun. Inilah keadaan hati iblis. Mu Chen mengepalkan tinjunya perlahan di dada. Di dalam hatinya, sebuah mutiara hitam sebesar biji kacang polong mulai terbentuk, tak terlihat oleh orang lain. Itulah benih hati iblis. Setelah berbulan-bulan hatinya ditempa petir jantung iblis Neter, kini kekuatan petir itu berhasil disempurnakan menjadi benih hati iblis. Benih ini memang tidak langsung membuat kekuatan Mu Chen melonjak, tetapi memberinya rasionalitas absolut. Dengan itu, energi dalam tubuhnya bisa mencapai kondisi hampir sempurna. Lebih dari itu, kondisi mentalnya tidak akan terguncang sama sekali. Bahkan dalam keadaan hidup mati, ia masih dapat menemukan jalan bertahan hidup berkat rasionalitasnya yang mutlak. Saat ini, Mu Chen baru saja membentuk benih hati iblis tahap awal, menjadikannya bagian dari 3 alam hati iblis, yaitu alam hati iblis kecil. Ia bertanya-tanya seberapa kuat dirinya kelak jika berhasil menembus ke alam hati iblis besar. Tak heran kepala istana Dewa Petir mampu menghadapi penguasa surgawi dengan kekuatan alam hati iblis di tingkat sempurna. Mu Chen mengangkat kelima jarinya, lalu mengepalkannya perlahan. Perasaan mengendalikan setiap kekuatan dalam dirinya membuatnya mabuk kepayang. Tiba-tiba, fluktuasi energi spiritual besar datang dari luar magma. 9 naga menyerbu, mencoba menembus penghalang tubuh abadi matahari agung dan mengusir Mu Chen. Mereka merasakan bahaya. Senyum tipis muncul di wajah Mu Chen. Ia menunjuk 5 jarinya ke arah 9 tetes esensi darah naga api primordial. Begitu jarinya bergerak, 9 tetes esensi darah itu meraung hebat. Dari dalamnya, samar terlihat 9 naga api mini dengan sisik merah yang memancarkan cahaya menyala. Magma di wilayah itu pun bergolak, seakan hendak kembali membentuk naga magma. Di luar formasi, semua mata terpaku menatap. Mereka ingin tahu bagaimana Mu Chen akan menyerap esensi darah itu, mengingat ia baru saja menembus ke tingkat penguasa kelas 3. Di bawah tatapan semua orang, Mu Chen menjentikan jarinya dengan lembut. Ruang beriak, lalu suara guntur menggelegar terdengar. 9 retakan muncul di magma, energi tak berwujud menyerbu ke arah 9 tetes esensi darah, seperti sambaran petir. Sisik naga yang melindungi esensi darah itu bersinar terang, memunculkan rune naga merah sebagai pertahanan terakhirnya. Namun 9 petir tak berwujud menyambar tanpa henti. Esensi darah bergetar, mengeluarkan lolongan memilukan, seolah-olah sedang dipaksa menyerah. Pupil hitam Mu Chen menatap tenang, lalu ia menjentikan jarinya sekali lagi. Akhirnya, 9 tetes esensi darah naga api primordial tak mampu bertahan. Mereka terlempar keluar, lepas dari perlindungan sisik naga. Sekejap kemudian, sosok Mu Chen lenyap lalu muncul di belakang mereka. Jarinya menekuk, kekuatan hisap meledak, menyedot semua esensi darah ke telapak tangannya. Esensi darah meraung keras, berusaha melepaskan diri. Namun 2 arus energi spiritual meluap dari tangan Mu Chen. Satu berupa api ungu, satu lagi berupa kilat tak berwujud. Kedua energi itu saling melengkapi dan membentuk penghalang cahaya, menjebak 9 tetes esensi darah. Pengendalian Mu Chen atas kedua energi itu kini jauh lebih sempurna daripada biasanya.
sesuatu yang bahkan ia tak sanggup lakukan dalam keadaan normal. Namun, 9 sisik naga tiba-tiba melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat, bagaikan ribuan cahaya merah menembus langit. Ketika nyaris menghantamnya, magma terkoyak, sebuah tangan emas menjulur keluar dan mencengkeram Mu Chen. Sisik naga menghantam, menghancurkan tangan emas itu. Lalu sosok misterius menyerbu keluar dari lautan magma. Permukaan magma menjadi kacau. Tanpa esensi darah, 9 naga magma kehilangan kekuatan dan kembali menjadi magma biasa. Susunan 99 naga api pun runtuh. Mu Chen berdiri di udara, rambut hitamnya berkibar. Pupil hitam pekatnya menatap dingin ke arah Mandala dan yang lain, tanpa sedikit pun ekspresi. Bagaimana mungkin? Banyak ahli terkejut, terutama Huo Mei'er, Bing Qing, dan para komandan. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Mu Chen benar-benar berhasil mengambil 9 esensi darah naga api primordial? Padahal Huo Mei'er dulu hanya berhasil mendapatkan 4 saja saat menjadi panglima besar. Apakah ini berarti Mu Chen lebih kuat dari Huo Mei'er? Tentu saja, itu sulit dipercaya. Itu, Mandala menatap Mu Chen sambil berucap lirih, apakah itu petir jantung iblis neter? Pantas saja ia bisa menembus pertahanan sisik naga dan langsung menyerang esensi darahnya. Mendengar itu, semua orang tersadar. Petir jantung iblis neter memang mampu menembus pertahanan fisik dan menyerang hati. Tak disangka, Mu Chen benar-benar menggunakannya untuk menghadapi esensi darah naga api. Mandala menjelaskan, esensi darah naga api primordial mengandung sisa kehendak naga api primordial. Dan kehendak seperti itu paling takut pada guntur. Jadi, sebenarnya ini hanya tipuan. Barulah semua orang merasa lega. Untung saja itu hanya tipuan. Kalau tidak, mereka akan malu setengah mati karena tak mampu melakukan hal yang berhasil dicapai oleh seorang penguasa kelas 3. Kalau begitu, ini dianggap apa? Tanya Nin Neter. Senyum tipis muncul di wajah Mandala. Dia menang, tentu saja. Selama kau bisa menang, metode apapun, bahkan keberuntungan, tetap bagian dari kekuatanmu. Lagi pula, dia menemukan cara untuk menghancurkannya dalam waktu singkat, dan mampu mengendalikan petir jantung iblis neter hingga tingkat ini. Itu bukan tipuan semata. Lautan magma terbelah, mengalir ke dalam kolam api Great Lao. Di langit, tubuh Mu Chen bergetar ringan. Kegelapan di pupil matanya memudar, rambut hitam panjangnya juga kembali normal. Saat keadaan hati iblis menghilang, wajah tampannya pun berubah cerah, kembali seperti semula. Mulai sekarang, kau adalah panglima ke-6 pasukan Great Haven Lao. Ketika cahaya spiritual kembali ke mata Mu Chen, suara lembut Mandala bergema di udara. Di bawah sana, seluruh pasukan Great Haven Lao saling bertukar pandang, lalu serentak membungkuk hormat sambil berseru lantang. Bawahanmu memberi salam kepada panglima ke-6. Bawahanmu memberi salam kepada komandan ke-6. Di langit, riak samar muncul di hati yang sempat tenang saat Mu Chen menatap pasukan Great Haven Lao yang tengah membungkuk hormat. Bagaimanapun juga, yang ada di hadapannya adalah pasukan Great Haven Lao, pasukan terkuat di wilayah Great Haven Lao. Meski pasukan 9 neter memiliki potensi yang bagus, mereka tetap tidak akan bertahan lama bila bertarung dengan pasukan ini. Lagi pula, semua anggota pasukan Great Haven Lao sudah melangkah ke alam berdaulat. Jika seluruh kekuatan dilepaskan, mungkin selain 3 kaisar, tak ada raja manapun yang mampu menghadapi mereka. Karena itu, menjadi komandan pasukan Great Haven Lao jelas bukanlah hal mudah. Walaupun ia berhasil menembus arai naga api 99, Mu Chen tahu pasukan ini mungkin belum sepenuhnya menerimanya. Bagaimanapun, kekuatannya masih jauh di bawah para komandan lainnya. Namun, Mu Chen tidak mempermasalahkan hal itu. Walau jarak kekuatan mereka masih jauh, suatu saat nanti ia akan berdiri di titik di mana tak seorang pun berani meremehkannya. Mu Chen perlahan turun dari langit dan mendarat di sisi Mandala serta yang lainnya. Ia melambaikan tangan, menampakkan sebuah botol giok. Di dalamnya berputar 2 warna energi spiritual, membungkus 9 tetes esensi darah yang menyerupai magma. Dari tetes-tetes itu, terpancar fluktuasi yang amat dahsyat. Esensi darah naga api primordial. Semuanya milikku? Mu Chen tersenyum sambil menatap Mandala. Tentu saja ia tergiur. Naga api primordial berada di jajaran teratas binatang ilahi, kekuatannya tak kalah dari naga laut utara. Dulu, di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen bersusah payah hanya untuk mendapatkan setetes esensi darah naga laut utara.
Tapi kini, ia memperoleh 9 tetes sekaligus. Wajar bila hatinya begitu senang. Mandala mengangguk acuh tak acuh. Baginya, meski berharga, esensi darah itu tak berarti apapun. Karena kau telah melewati 99 naga api, maka satu-satunya kuota menuju surga naga Phoenix jatuh padamu. Mandala melirik sekilas sebelum melanjutkan. Surga naga Phoenix bisa disebut sebagai ajang besar bagi generasi muda wilayah utara. Setiap peserta adalah jenius luar biasa dengan dukungan kuat. Kekuatan mereka jauh melampaui apa yang pernah kau hadapi. Mu Chen mengangguk. Ia tak berani meremehkan mereka. Bahkan Liu yang dari Istana Langit Mendalam saja sudah membuatnya merasa terancam. Di Dragon Phoenix Haven ada batasan. Tak seorang pun dari kita bisa masuk. Jadi saat itu, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Jika kau terbunuh, itu sepenuhnya karena kelemahanmu sendiri. Apakah pernah ada orang dari domain Great Havenlau ikut serta sebelumnya? Tanya Mu Chen. Pernah. Tapi semuanya mati di tangan perwakilan Istana Netherworld. Wajah Mandala tampak muram. Tentu saja, hal itu menjadi bahan ejekan bagi banyak pihak. Kaisar Burung Nasar Langit ikut menimpali. Memang, generasi muda kita dulu kalah jauh dibanding pasukan puncak lainnya. Lagi pula, Tuan Penguasa tidak pernah tertarik membina mereka. Mandala menatapnya dingin. Untuk apa membuang waktu membina? Aku bisa menampar mati para jenius itu dengan satu tangan. Selama aku ada, wilayah Great Havenlau tetap berdiri. Kalau aku tiada, sehebat apapun generasi muda, semua itu tak berguna. Mu Chen hanya tersenyum kecil. Meski terdengar sombong, ucapannya benar adanya. Kekuatan domain Great Havenlau sepenuhnya berdiri karena Mandala. Kaisar Burung Nasar Langit tersenyum. Semoga saja Mu Chen bisa tampil gemilang di Dragon Phoenix Haven. Agar semua tahu, wilayah Great Havenlau masih memiliki generasi muda yang tangguh. Aku akan berusaha sebaik mungkin, jawab Mu Chen dengan mantap. Ia tahu, meskipun semua peserta adalah jenius pilihan, dirinya juga bukan orang biasa. Jika ia tak punya keyakinan, mustahil ia bisa melangkah sejauh ini. Mandala tiba-tiba menimpali, bagus kalau bisa tampil baik. Tapi jangan sampai kau terbunuh dan jadi batu loncatan orang lain. Itu hanya akan mempermalukan wilayah Great Havenlau. Mu Chen menggertakkan gigi. Penguasa macam apa yang bertingkah sepertimu? Semua orang tercekat mendengar kata-kata itu. Mandala selama ini adalah penguasa mutlak yang tak pernah dibantah. Tapi anehnya, ia tidak marah. Hanya tersenyum mengejek, lalu berkata lembut sambil berjalan santai. Ikuti aku. Masih ada 5 hari sebelum Dragon Phoenix Haven dimulai. Aku akan memberimu sesuatu, agar tidak dikira aku tak menjaga bawahanku. Mu Chen tertegun sejenak, lalu segera mengikuti Mandala. Setelah mereka pergi, Kaisar Burung Nasar Langit dan yang lain saling pandang dengan senyum pahit. Hubungan keduanya jelas tidak sekadar atasan dan bawahan. Kalau bukan begitu, Mandala takkan membiarkan Mu Chen bicara seenaknya. Nin Nether hanya tersenyum puas. Ia senang Mandala bersedia merawat Mu Chen. Meski tak tahu bagaimana kedekatan itu terjalin, jelas ini hal baik bagi Mu Chen. Mu Chen mengikuti Mandala melintasi langit agung, hingga mereka tiba di sebuah puncak gunung tersembunyi. Di sana berdiri paviliun penyimpanan buku, sederhana namun penuh wibawa. Begitu mendarat, tubuh Mu Chen refleks menegang. Dari arah paviliun, ia merasakan fluktuasi berbahaya menusuk tulang. Ini paviliun penyimpanan buku wilayah Great Havenlau. Disinilah kami menyimpan seni ilahi, arai spiritual, dan warisan yang direbut dari sekte maupun klan lain. Tempat ini sangat penting, sekaligus lokasi pengasingan Xiao Meng, jelas Mandala tenang. Xiao Meng? Mu Chen tertegun, lalu sadar yang dimaksud adalah Kaisar Tidur. Ia hampir tersedak. Kepala 3 kaisar dipanggil dengan nama selucu itu? Jadi, tempat ini dijaga oleh Kaisar Tidur. Mu Chen akhirnya menghela napas lega. Tak heran auranya begitu berbahaya. Mandala melanjutkan, meski kau sudah penguasa tingkat 3, jarakmu dengan para jenius itu masih besar. Liu yang dari Istana Langit Mendalam, misalnya, sudah lama mencapai penguasa tingkat 4. Dia jauh lebih kuat dari Qin Bei yang kau kalahkan.
Apalagi, kau sudah melumpuhkan Liu Ming. Liu Yan bersumpah akan menyingkirkanmu di Dragon Phoenix Haven. Mu Chen hanya mengangguk. Ia tahu Liu Yan bukan lawan biasa. Mandala melambaikan tangan, membuka pintu pavilion. Gejolak energi yang mengejutkan menyeruak, namun tak mampu mengusik sosoknya. Ia melangkah masuk, diikuti Mu Chen. Begitu masuk, mata Mu Chen terpesona. Platform-platform batu dipenuhi gulungan bercahaya, memancarkan energi spiritual menakjubkan. Ia terbelalak. Koleksi sebesar ini jelas hasil dari perampasan sekte-sekte selama berabad-abad. Mandala tak membiarkannya memilih. Ia hanya menggerakkan tangan, memanggil seberkas cahaya, lalu melemparkannya ke arah Mu Chen. Karena kau akan ikut Dragon Phoenix Haven, kau harus tahu siapa saja pesaingmu. Catatan jenius muda wilayah utara semua tersimpan di sini. Pelajari, agar kau bisa bersiap. Mu Chen langsung menangkap cahaya itu. Saat cahaya memudar, sebuah gulungan muncul, dihiasi ukiran naga dan Phoenix yang saling bertautan. Samar-samar terdengar raungan naga dan pekikan Phoenix darinya. Dengan hati-hati ia membuka gulungan. Cahaya keemasan memancar terang. 3 huruf emas besar segera muncul di hadapannya. Catatan naga Phoenix. Saat gulungan itu dibuka, cahaya keemasan masuk ke mata Mu Chen. Tulisan kuno yang berkilau itu tampak hidup, berputar dan muncul di hadapannya. Rekor naga Phoenix peringkat 9, Cisue dari Istana Dewa Ular. Bertubuh utama ular darah merah dengan garis keturunan binatang ilahi. Berwatak buas, haus darah, dan pernah berlumuran darah di lebih dari 100 kota. Rekor naga Phoenix peringkat 7, Ding Xuan dari klan raksasa spiritual. Terlahir dengan kekuatan besar dan mampu mengangkat gunung. Pernah menantang 100 pertempuran, dan mengalahkan 100 penguasa. Rekor naga Phoenix peringkat 5, Hong Yu dari Gerbang Iblis. Memukau dan menawan, dikenal sebagai wanita cantik yang sangat terkenal di alam utara. Banyak jenius jatuh hati padanya, bahkan sampai membuat seorang jenius yang telah dibina sekte puncak selama bertahun-tahun mengkhianati sektenya sendiri. Membaca sampai di sini, Mu Chen sedikit terkejut. Betapa cantiknya wanita bernama Hong Yu itu? Sampai-sampai bisa membuat orang mengkhianati sekte mereka sendiri. Luar biasa, gumam Mu Chen sambil mendecakkan lidah. Walau tidak ada catatan prestasi pertempuran Hong Yu, Mu Chen tahu ia tidak mungkin menduduki peringkat kelima hanya karena kecantikannya. Bagaimana dengan Liu Yan dari Istana Langit Mendalam? Dengan sedikit rasa penasaran, ia melanjutkan membaca. Dengan bakat dan kekuatan Liu Yan, mustahil namanya tidak tercatat di daftar ini. Benar saja, nama itu muncul di peringkat keempat. Rekor naga Phoenix peringkat 4, Liu Yan dari Istana Langit Mendalam. Mengolah tubuh surgawi api segudang, dengan api surgawi yang tiada tandingannya, sanggup membakar apapun. Ia bahkan pernah menghadapi penguasa tingkat 5 dan berhasil mundur sepenuhnya tanpa cedera. Tubuh surgawi api segudang, Mu Chen menyipitkan mata. Meski namanya mirip dengan tubuh surgawi api langit, kekuatannya jauh lebih hebat. Dalam 99 peringkat tubuh surgawi penguasa, tubuh surgawi api segudang berada di peringkat ke-69. Konon, untuk mengolah tubuh surgawi ini, seseorang harus mengumpulkan ratusan api aneh di dunia, lalu membakar energi spiritualnya untuk menyempurnakan tubuh tersebut. Begitu berhasil, kekuatannya akan sangat menakutkan. Dibandingkan dengan Liu Ming, Liu Yan memang jauh lebih kuat. Yang membuat Mu Chen terkejut adalah keberaniannya melawan penguasa tingkat 5, dan tetap bisa mundur tanpa terluka. Tampaknya, kemampuan melawan musuh di atas level bukan hanya dimiliki olehnya. Para jenius lain pun memiliki kemampuan serupa. Sepertinya dia memang lawan yang menyusahkan. Mu Chen bergumam dalam hati. Ia tahu dirinya harus lebih berhati-hati di Dragon Phoenix Haven. Dengan lawan-lawan macam itu yang mengintai, ia sama sekali tak boleh lengah. Pikirannya terus berlanjut, dan tatapan Mu Chen naik ke bagian atas gulungan. Ia makin penasaran dengan 3 besar rekor naga Phoenix. Jika Liu Yan saja ada di peringkat keempat, lalu seperti apa yang ada di posisi 3 besar? Cahaya emas berpendar saat huruf-huruf emas itu bergerak, dan pandangan Mu Chen jatuh pada peringkat top 3. Rekor naga Phoenix peringkat 3. Su Biwei dari Puncak Seribu Santo, seorang gadis suci yang kecantikannya sebanding dengan Hong Yu dari Gerbang Iblis. Di wilayah utara, ia jarang sekali muncul, bisa dihitung dengan jari. Namun, setiap kali ia beraksi,
ia selalu mengalahkan lawannya hanya dalam 10 gerakan. Pernah bertarung melawan Hong Yu, dan menang tipis. Mengalahkan lawan hanya dalam 10 gerakan? Mata Mu Chen berkilat terkejut. Rekor naga Phoenix ini benar-benar terlalu mewah. Setiap catatan di dalamnya begitu luar biasa. Hanya membayangkan kalimat, mengalahkan dalam 10 gerakan, saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Rekor naga Phoenix peringkat 2, Pangeran Netherworld dari Istana Netherworld. Istana itu mendidik para jenius dengan cara memurnikan serangga berbisa. Dari 10.000 jenius, hanya satu yang selamat. Dialah Pangeran Netherworld. Mu Chen menatap huruf keemasan itu, hatinya langsung terasa dingin. Meski tak ada catatan prestasi pertempurannya, hanya deskripsi singkat itu sudah cukup membuat orang gentar. Membesarkan jenius dengan metode kejam seperti itu, hanya yang bertahanlah yang benar-benar mengerikan. Mu Chen teringat, beberapa bulan lalu Liu Tiandao pernah menyinggung Istana Netherworld. Kekuatan kuno di wilayah utara itu memang tak pernah akur dengan wilayah hukum surga agung mereka. Melihat nama Pangeran Netherworld, Mu Chen langsung mencatatnya sebagai bahaya besar. Walau belum pernah bertemu dengannya, ia tahu harus berhati-hati. Kalau begitu, siapa yang peringkat pertama? Jantung Mu Chen berdegup. Jika Pangeran Netherworld saja hanya di posisi kedua, seperti apa sosok yang duduk di puncak? Huruf-huruf kuno muncul perlahan. Rekor naga Phoenix peringkat 1, Fang Yi dari Pavilion Ilahi. Hanya sedikit kata pengantar. Namun sesingkat itu saja, sudah cukup membuat wajah Mu Chen berubah serius. Sosok yang duduk kokoh di puncak dengan pengantar sesederhana ini, benar-benar menakutkan. Pavilion Ilahi sendiri adalah salah satu kekuatan puncak tertua di wilayah utara. Mereka telah melewati 5 perburuan besar dan masih berdiri tegak. Fang Yi adalah jenius sejati yang dipelihara Pavilion Ilahi dengan segala cara, bahkan disiapkan untuk menjadi penguasa pavilion berikutnya. Suara lembut Mandala bergema pelan. Mu Chen mendecakkan lidah dalam hati. Dipelihara oleh kekuatan dengan fondasi sedalam itu, wajar bila Fang Yi menakutkan. Wilayah utara ini benar-benar penuh naga tersembunyi dan harimau berjongkok, pikir Mu Chen. Memang, hanya dengan masuk ke dunia Seribu Agung, seseorang bisa tahu betapa luasnya dunia ini. Jalan kultivasi sejati memang penuh penderitaan, hanya dengan melangkah maju tanpa henti, seseorang bisa berdiri di puncak dan mengabaikan yang lain. Mandala tersenyum samar lalu berkata, sekarang kau tahu betapa menakutkannya para peserta Dragon Phoenix Haven. Jangan kira kau bisa bersikap sombong hanya karena mengalahkan lawan lemah. Mana mungkin aku sombong? Mu Chen memutar matanya. Ia percaya diri, tapi bukan orang bodoh yang menganggap dirinya tak terkalahkan. Apakah mu takut? Tanya Mandala dengan senyum menggoda. Masih mau ikut serta? Mu Chen menatap gulungan itu, lalu tersenyum tipis sambil menyimpannya. Ketika Dragon Phoenix Haven berakhir, aku pasti akan masuk 10 besar. Ia tak pernah takut melawan jenius macam apapun. Justru itu kesempatan baginya untuk mengasah diri. Senyum Mu Chen membuat pupil emas Mandala berkilau. Ia bertepuk tangan pelan dan tersenyum. Bagus, setidaknya kau punya pendirian. Tidak mempermalukan gelar penerus tubuh abadi primordial. Sekarang, mana benda yang akan kau berikan padaku? Mu Chen menyipitkan mata sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. Mandala hanya memutar matanya, lalu melangkah menuju bagian dalam pavilion penyimpanan buku. Mu Chen cepat-cepat mengikutinya. Setelah melewati banyak platform batu bercahaya, Mandala akhirnya berhenti. Di ujung pavilion, berdiri sebuah patung batu abu-abu dengan satu tangan terangkat menopang sesuatu. Di atas telapak tangan patung itu, melayang sebuah bunga ungu misterius. Kelopaknya bercahaya indah, memancarkan aura aneh yang membuat pikiran Mu Chen hampir terseret masuk. Petir hati iblis Nether di dalam tubuhnya langsung menyambar, membuatnya sadar kembali. Ia mundur selangkah dengan wajah pucat. Mandala menggerakkan tangannya. Bunga itu turun dan mendarat di telapak tangannya. Lalu dengan satu jentikan, ia melemparkannya ke arah Mu Chen. Mu Chen menampungnya dengan hati-hati. Saat bunga itu menyentuh tangannya, ia melihat tulisan kuno di kelopaknya. Cahaya pemusnahan surga Mandala, seni ilahi kuno. Saat dijalankan, langit dan bumi akan gelap, dan sebuah wilayah akan benar-benar musnah. Kekuatannya sebanding dengan pemusnahan sejati. Tapi kalau mau mengolahnya, kau harus meminjam kekuatan bunga Mandala primordial, jelas Mandala. Mu Chen terkejut.
Bunga mandala primordial adalah eksistensi mistis yang memiliki kecerdasan setara ahli besar. Bagaimana mungkin ia bisa meminjam kekuatan mereka? Mandala tersenyum, lalu menunjuk ke perut Mu Chen. Tempat laut berdaulat berada. Di dalamnya, tersimpan kertas hitam misterius. Sekejap, Mu Chen mengerti. Di dalam halaman abadi itu memang tersegel rune suci bunga mandala primordial. Artinya, seni ilahi ini seolah memang ditakdirkan untuknya. Orang lain tak mungkin bisa mengolahnya. Tapi untuknya, ini sempurna. Bahkan dengan sikap tenangnya, Mu Chen tak bisa menahan tawa. Hadiah dari mandala kali ini benar-benar cocok untuknya.